ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. Surat Ali Imran ayat 10, 11 dan 12. Innal ladzina kafaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang ingkar, kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir lan tuhniya, tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak akan membuat mereka kaya, tidak akan memberikan manfaat, tidak akan bisa membebaskan mereka dari siksa Allah. Nganhum, dari orang-orang kafir,
apa yang tidak berguna, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan anak-anak mereka, minallahi syai'an, dari Allah syai'an, sama sekali. Wa ulaika utawi wa ulaika, mereka orang-orang kafir, hum, ya orang kafir, waqudun nar, akan menjadi bahan bakar neraka. Kada bi ali fir'auna, keadaan mereka dulu waktu di dunia itu seperti Fir'aun dan teman-temannya. Walladzina min qablihim, dan juga orang-orang sebelum Fir'aun. Kadzabu bi ayatina, di mana mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadahumullahu, maka Allah pun menghukum mereka bidzunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, Allah itu sangat berat hukumannya. Kul, katakan wahai Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, satuh labuna, hai orang kafir, kalian akan dikalahkan, watuh syaruna, dan kalian akan dikumpulkan, ila jahannama, di neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Innal ladzina kafaru lan tuhniyanhum amwaluhum wala auladuhum, sesungguhnya orang-orang kafir itu walaupun mereka punya banyak harta, mereka punya anak, punya keluarga, namun di akhirat nanti itu semua itu enggak ada gunanya. Semua itu tidak bisa membebaskan mereka dari hukuman yang telah Allah siapkan. Dan mereka itu wa ulaikahum waqudun nar, mereka ini akan menjadi bahan bakarnya neraka. Kalau orang-orang beriman punya dosa sampai meninggal belum dimaafkan, sampai hari kiamat masih ada dosa yang belum Allah ampuni, ya masuk neraka. Tetapi orang beriman misalkan yang sampai masuk neraka itu tidak sampai jadi bahan bakarnya. Berarti ya kita bisa membayangkan kalau ada orang misalkan bakar sate, bahan bakarnya apa? Areng misalkan ya. Nah, sate itu di atasnya. Jadi ya orang muslim, orang beriman yang punya dosa belum dimaafkan ya masuk neraka, tapi tingkat panasnya itu berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu berada di dasarnya neraka karena merekalah yang menjadi bahan bakarnya. Di ayat yang lain Allah juga berfirman bahwa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, sesungguhnya kalian wahai orang-orang kafir dan sembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala, hasabu jahannam, itu akan menjadi bahan bakar dari neraka. Orang kafir sebanyak apapun harta mereka, sebanyak apapun amal kebaikan mereka di dunia, semuanya tidak ada gunanya. Termasuk juga kalau ada orang kafir itu kemudian dia memiliki keturunan yang beriman, maka keimanan keturunannya itu tidak bisa menolongnya ketika di akhirat nanti. Misalkan Abu Jahal ini kan sampai meninggal masih dalam keadaan kafir, tapi ada keturunannya Abu Jahal yang kemudian masuk Islam, ya tetap saja anaknya Abu Jahal tidak bisa menolong Abu Jahal. Abu Lahab juga sampai mati dalam keadaan kafir, punya keturunan juga yang kemudian masuk Islam, ya tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya itu mati dalam keadaan kafir. Beda dengan misalkan seorang muslim, seorang mukmin
walaupun dia dosanya banyak, kemudian dia meninggal, kemudian ada anaknya yang menjadi anak yang soleh, maka amalnya anak yang soleh ini berguna bagi dia. Dia ikut mendapatkan hasil pahala dari anak solehnya itu. Kada bi'ali fir'auna walladzina min qablihim, keadaan mereka orang-orang kafir ini ya seperti halnya Fir'aun dan teman-temannya dan sebelum mereka. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun di zamannya Nabi Musa itu mengingkari Nabi Musa sebagai nabi, mengingkari padahal Nabi Musa telah menunjukkan mukjizatnya. Nah, di zaman Rasulullah orang-orang kafir ini juga mengingkari, tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Di surat Al-Bayyinah itu dijelaskan bahwa orang kafir ini ada dua tipe. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Jadi yang pertama itu ada orang kafir kategori min ahlil kitab. Ini bukan orang kafir yang mahir baca kitab loh. Maksudnya dia kafir padahal dia itu membaca, mengerti kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dia pengikut nabi-nabi terdahulu. Hanya saja mereka itu begitu datang Rasulullah, mereka tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi. Kemudian mereka telah tahu bahwa dengan datangnya Rasulullah itu syariat-syariat nabi sebelumnya itu dimansuh, artinya sudah tidak diberlakukan karena berlaku syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi harusnya ngikut kepada nabi yang terakhir. Jadi sudah tidak bisa lagi diterima, misalkan kami adalah pengikut Isa, kami pengikut Musa, tidak bisa diterima. Karenanya apa? Karena mereka mengingkari Nabi Muhammad dan seterusnya, mereka menjadi kafir min ahlil kitab. Mereka masih percaya Allah, mereka masih percaya neraka, masih percaya surga, tapi mereka statusnya tetap kafir. Kemudian min ahlil kitabi wal musyrikina, dan ada juga orang kafir dari kalangan orang musyrik. Jadi kafir itu karena dia tidak percaya Allah, seperti orang ateis, bahkan tidak percaya Tuhan, atau dia percaya Allah tapi dia masih percaya ke Tuhan-Tuhan yang lain. Fa'akhadahumullahu bidunubihim, Fir'aun itu dan umat-umat sebelum Fir'aun itu juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu syadidul iqab, Allah itu sangat keras adabnya. Qul lilladzina kafaru, Nabi Muhammad ini diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada orang kafir, hai orang kafir, ketahuilah satuhlabuna, kalian akan dikalahkan. Jadi sehebat apapun orang kafir, sejaya apapun orang kafir itu, mereka tetap akan bisa dikalahkan. Kenapa? Ini janji Allah bahwa Allah pasti akan menolong orang-orang Islam, Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Jadi yakinlah pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Redaksi Qurannya begitu, satuhlabuna, kalian pada waktunya nanti akan bisa dikalahkan. Misalkan dulu pada zaman Rasulullah, bahkan sebelum zaman Nabi, itu sudah ada kerajaan besar. Di antaranya adalah kerajaan Romawi. Romawi ini sebuah kerajaan yang sangat besar, pasukannya itu ratusan ribu. Pada waktu itu mustahil lah Romawi itu bisa dikalahkan. Tetapi ketika turun ayat Al-Quran di surat Ar-Rum itu, ayat pertama bunyinya sudah Ghulibatir Rum, Romawi itu nanti akan dikalahkan. Dan terbukti beberapa abad kemudian seorang Muhammad Al-Fatih,
sang penakluk Romawi. Romawi benar-benar takluk, hingga Romawi itu kemudian dirubah namanya. Sebelumnya Romawi ini namanya adalah Konstantin, karena dinisbatkan ke ratunya. Nah, kotanya itu adalah Konstantinopel. Akhirnya dirubah menjadi Islambul, dirubah menjadi Istanbul. Akhirnya itulah asal muasal negara Turki. Jadi Turki itu termasuk salah satu bagian dari kerajaan Romawi pada waktu itu, yang oleh Allah telah diramalkan di dalam Al-Quran bahwa Romawi pasti akan dikalahkan. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir, satuhlabuna, kalian pasti akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan di akhirat nanti kalian akan digiring, akan dikumpulkan, dibawa ke neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan ketahuilah neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila